Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia limpahan nikmat serta berkah yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan di bulan yang penuh agung dan keberkahan ini, tiada lain adalah bulan Ramadan, kita semua selalu dilindungi oleh Allah, selalu disayangi oleh Allah, selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan dengan sepenuh hati. Salawat salam kita curah limpahkan kepada Nabi Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa risalah informasi kepada kita bahwa agungnya bulan Ramadan ini dipenuhi dengan kegiatan aktivitas ibadah yang dimana setiap ibadahnya dikali-kali-kalikan lipat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua masih sanggup dan kuat untuk melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa kita berada pada bulan yang sangat agung ini. Kita harus menganggapnya ini dengan sukacita. Kita harus merasakan kegembiraannya. Kita harus merasakan setiap euforia yang muncul di dalam bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan kemenangan, bulan yang penuh keagungan, karena Allah selalu ada di setiap sisi kehidupan kita. Mari kita sama-sama laksanakan bulan kegiatan Ramadan ini penuh dengan kebersamaan dan keinginan yang kuat agar ini bisa dijalankan lebih mulia, lebih bagus lagi di kemudian hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibadah puasa, ibadah yang sangat mulia, disyariatkan Allah kepada kita selaku umat manusia, bukan hanya untuk zaman umat terdahulu, tapi juga untuk umat yang sekarang hingga akhir zaman. Apalagi kita sudah sampai pada generasi Z, yang dimana generasi Z ini penuh dengan sesuatu yang harus kita dalami perasaannya. Ibadah puasa mengandung banyak manfaat, bukan hanya secara jasmani, tapi juga secara rohani. Banyak sekali manfaat-manfaat dan hal yang sangat baik dirasakan bagi mereka yang berpuasa secara badan, secara jasmani, apalagi kalau secara rohani. Bahkan ini sangat disyariatkan untuk seluruh umat manusia. Ibadah puasa sendiri pada dasarnya cukup unik. Kenapa? Karena dalam pengertiannya ibadah puasa itu adalah menahan, bukan menghilangkan. Dimaksudkan apa? Menahan amarah, menahan hawa nafsu, dan bukan meninggalkan. Artinya bukan menghilangkan hawa nafsu ataupun nafsu-nafsu yang ada di dalam diri. Sehingga dalam sebuah karangannya, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwasanya puasa itu menahan diri dan meninggalkan larangan puasa. Puasa pada hakikatnya sebuah rahasia. Tidak ada amal yang tampak padanya. Kalau semua ibadah disaksikan dan dilihat oleh semua makhluk, maka ibadah puasa hanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah amal batin, murni kesabaran. Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali juz 1 halaman 293. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan ini dapat kita pahami bahwasanya keutamaan dan inti ibadah puasa adalah kesabaran dengan ganjaran yang tiada tara. Kita dapat mengerti mengapa hadis qudsi selalu mengatakan ibadah puasa dipersembahkan untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Karena puasa mengambil 1/4 bagian dari keseluruhan keimanan.
karena puasa itu adalah setengah dari kesabaran. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sedangkan kesabaran mengambil setengah daripada keimanan. Hadis riwayat Abu Naim dan Al-Khatib. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita pahami, kita dalami, pada dasarnya puasa sangat banyak sekali manfaatnya, karena bukan hanya menaklukkan hawa nafsu, tapi juga menaklukkan sifat buas dari dalam diri kita agar tidak selalu mengambil, memiliki, menuju sesuatu tanpa adanya rem atau tanpa adanya tujuan-tujuan yang bisa dijelaskan. Ibadah Ramadan pada dasarnya menaklukkan sifat-sifat syaitoniyah. Sifat syaitan ada di dalam diri kita, maka kita wajib mengalahkannya dengan apa? Dengan menahan segala hawa nafsu yang bisa memunculkan sifat-sifat syaitan. Maka dari itu, makan dan minum harus kita bisa tahan, begitupun dengan hawa nafsu kita. Dari sini, ibadah puasa menjadi tameng bagi kita, menjadi perisai, menjadi tembok bagi badan kita untuk mempersempit ruang gerak syaitan di dalam tubuh orang-orang yang berpuasa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya banyak sekali manfaat luar biasa kalau kita melaksanakan puasa. Apalagi tidak ada halangan bagi kita untuk wajib melaksanakan puasa. Sehingga apapun dan bagaimanapun kondisi kita, selama kita mampu, laksanakanlah puasa. Karena puasa bisa menjadikan diri kita baik di hadapan Allah sebagai calon ahli penghuni surga, dan menjauhkan diri kita dari kemaksiatan, jauh dari golongan ahli neraka. Semangat, jangan pantang menyerah, apapun kondisinya, laksanakan puasa Ramadan tanpa adanya halangan dan rintangan. Senantiasa melakukan banyak aktivitas agar aktivitas kita bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhir kata, ubur-ubur ikan lele. Semoga kita makmur di kehidupan hari lain, le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.